Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, what's up bro? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oh iya. Kenapa? Itu ajarin gua dong cara itu install Codeblock sama OpenMP-nya sekalian. Oh, Codeblock sama OpenMP ya? Iya. Nah, itu mah gampang. Jadi Maksud? ini gua tunjukin ya. Iya. Ini tuh caranya. Jadi pertama buka Google, lalu cari Codeblock, aplikasi Codeblock. Bisa dilihat di codeblock.org. Nah, setelah itu masuk ke klik menu download. Di situ ada pilihan. Setelah selesai download, install Codeblocknya. Yes. Setelah itu klik next. Bisa dibaca lisensi agreement-nya. Lalu klik I agree. Setelah itu klik next. Nah, di situ tuh untuk pilih tempat menyimpan file Codeblock-nya. Misalnya saya pilih di application installation. Setelah itu install. Nah, tunggu sampai instalasi selesai. Nah, setelah instalasi selesai, klik no. Setelah itu next, lalu finish. Nah, setelah install Codeblock, kita install OpenMP. Pertama tuh download OpenMP-nya dulu di sourceforge.net source project. Nah, seperti link di tersebut. Buka, lalu klik download. Setelah itu tunggu 5 detik, nanti langsung download otomatis. Nah, setelah itu klik keep. Sudah selesai download, install WinGW nya. Di situ juga untuk save sama seperti Codeblock lokasinya. Setelah itu klik continue. Nah, setelah itu tunggu sampai selesai, prosesnya selesai. Ini mungkin agak memakan waktu yang lama ya. Nah, setelah instalasi selesai, klik continue. Setelah itu muncul seperti ini, lalu pilih all package. Nah, cari MinGW32 lib OMP. Nah, itu lib GOMP. Klik, lalu mark. Setelah itu klik installation. Update, lalu review change dan apply. Nah, setelah selesai, close, klik close lagi. Setelah itu buka MinGW nya diisi tadi di tempat download tadi, klik bin. Nah, copy yang ada tulisan lib GOMP, copy, pastekan ke Codeblock, masuk ke MinGW, ke bin,
Nah, setelah itu di situ paste. Nah, sudah selesai, buka code blocknya. Setelah itu klik setting, compiler, lalu linker setting, pilih add, cari file yang di codebooknya tadi. Dari filenya, klik all file. Nah, di situ kita cari lib gump. Klik open, klik OK. Itu klik OK lagi. Kita coba pakai salah satu coding yang menggunakan OMP. Nah, bisa dilihat di situ kita memasukkan include OMP. Setelah itu run. Will and run. Nah, sudah berhasil di will. Proses selesai. Nah, jadi gitu caranya, gampang kan? Oh iya, akhirnya gue bisa Ah. juga. Ntar gue coba deh di rumah. Oke, Ya, sip. thank you. Oh ya, oke. Woi bro, Wih, bantuin gue dong. bantuin apaan? Itu, mau doi gue. Serius lu kan? Ya enggak lah. Ini apa? Gue ada tugas dari dosen. Tugas apaan? Buat ini program perkalian matriks. Oh, itu gampang tuh. Sini gua ajarin nih. Iya, bisa. Nah, gini bro, untuk codingannya. Sini gue jelasin. Untuk include-nya itu dibutuhkan include studio.h, include time.h, dan include math.h. Nah, ini include yang terakhir ini, sys.time ini untuk execution time dari program ini. Nah, di sini kita perlu 3 prosedur. Prosedur baca matriks, terus prosedur perkalian matriks, dan prosedur cetak matriks. Nah, untuk prosedur baca matriks, kita butuh 2 variabel, yaitu variabel I dan J. Dan untuk for-nya bisa dilihat di sini. Kemudian untuk prosedur cetak matriks, ini fungsinya untuk mencetak matriks-matriks yang telah kita inputkan. Jadi untuk variabelnya sama kayak prosedur baca matriks. Nah, untuk integer mainnya di sini ada 2 variabel, yaitu integer m dan integer n, di mana m ini maksudnya yaitu untuk baris dan n untuk kolom. Nah, di sini ada printf, masukkan jumlah baris. Jadi, ntar kalau di running, dia bakalan nanya masukkan jumlah baris berapa, terus masukkan jumlah kolomnya juga berapa. Nah, contoh kita masukkan jumlah baris 2 dan jumlah kolom 2. Jadi otomatis matriksnya 2 kali 2. Dan ini untuk menampilkan data matriks yang pertama dan data matriks yang kedua. Nah, yang ketiga ini matriks kali perkalian matriks. Jadi di sini akan mengkalikan matriks pertama dan matriks kedua. Dan ini adalah printf atau hasil output dari perkalian matriks. Dan yang terakhir ini adalah codingan untuk menghitung jumlah execution time-nya. Jadi setelah muncul hasil perkalian matriks, bakalan muncul execution time dari program ini. Jadi kayak
random gitulah. Coba kita build programnya nih dan run. Nah, contoh di sini coba kita masukkan jumlah barisnya 2, terus jumlah kolomnya juga 2. Nah, untuk data yang pertama, data pada baris pertama dan kolom pertama yaitu misalkan 1, terus data pada baris pertama kolom kedua 2, selanjutnya 3, 4. Nah, muncul hasilnya kayak gini nih. Dan untuk matriks kedua misalkan sama juga 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya kayak gini nih. Dan execution time-nya nih 14779838872.000. Nah gitu bang codingannya. Gimana, gampang kan? Lumayan lah, lumayan. Kalau apa? Kalau lu mau kopi aja udah. Enggak, lu aja kayak gitu. Gua ngajarin lumayan nanti sendiri. Oh ya udah, terserah lu dah. Bodo amat. Ada apa Dit? Punten nih, bisa minta tolong cara bikinin perkalian matriks gak? Oh, perkalian matriks. Ya. Ya, saya bisa bantu. Ini. Nah, jadi untuk codingan ini kita menggunakan 5 input, yaitu stdio, time, omp, mat, dan sjs pekan. Terus untuk prosedur kita menggunakan 3. Yang pertama baca matriks, yang kedua matriks kali, yang ketiga cetak matriks. Nah, yang pertama prosedur baca matriks. Prosedur ini digunakan untuk menginput data-data dari jumlah matriks yang akan kita masukkan. Terus juga di sini ada istilah pragma. Pragma itu sendiri adalah untuk memparalelkan suatu program. Kemudian numpit. Nah, numpit ini untuk menentukan jumlah thread yang akan dibuat dalam wilayah paralel tersebut. Terus prosedur yang kedua yaitu cetak matriks. Setelah kita menginputkan matriksnya di baca matriks, maka di program ini akan ditampilkan matriks yang telah kita masukkan tadi. Nah, kemudian inilah program utamanya. Jadi dalam program utama ini ada 2 int, m sama n. M itu untuk baris dan n itu untuk kolom. Dan juga di sini ada perintah masukkan jumlah baris dan masukkan jumlah kolomnya. Nah, itu terserah kita mau masukinnya berapa. Kemudian printf ini untuk menampilkan matriks yang kita masukin, data matriks 1 sama data matriks kedua. Nah, untuk void matriks kali ini, setelah kita memasukkan 2 matriks di atas, maka matriks tersebut akan dikalikan. Dan ini untuk menampilkan hasil kali matriks tersebut. Kemudian ini coding untuk waktunya. Terus float t1 sama clock t ini sebagai deklarasi dari variabel. Kemudian codingan ini untuk menampilkan eksekusi time yang akan muncul nantinya. Nah, sekarang kita langsung aja demo codingannya. Untuk jumlah baris kita coba 2, untuk kolom juga 2. Terus untuk datanya kita masukin random. Untuk matriks kedua juga kita masukinnya random. Nah, di sini tampil hasil perkaliannya, terus sama eksekusi time yang tampil. Gimana Dit? Kamu sudah mengerti? Belum sih, belum terlalu, tapi insya Allah lah saya pelajarin lah. Oh. Lanjut. Mau di copy codingannya biar bisa dibaca di Kopi? No. Oh, mau belajar sendiri ya? Ya, siap. Belajar sendiri, biar pintar. Oke. Ya, makasih ya. Ya, dan